Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa 6A, B, dan C? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali lagi memulai pembelajaran tematik setelah kemarin kalian PTS. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah tematik 6B, yaitu subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan mau kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menjelaskan proses menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi contoh penanganan ekonomi. Materi ini ada pada halaman 2-15. Pertama, di pembelajaran 1, globalisasi. Kata ini sudah familiar kita dengar, dan insya Allah sebagian dari kita atau mungkin seluruh dari kita sudah paham apa itu makna dari globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Berkembangnya teknologi dan informasi, kemudian adanya kemudahan transportasi, kerjasama internasional, dan perekonomian yang terbuka memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Nah, oleh karena itu pengaruh globalisasi sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Apa aja sih? Itu bisa dari segi makanan, ya, terus pakaian tentunya, alat elektronik yang sudah bisa kita lihat, ataupun alat transportasi. Ya. Dalam globalisasi ini, salah satu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia atau peran kita yaitu bergabung dengan anggota ASEAN. Nah, ternyata ketika Indonesia bersatu atau bekerja sama dengan ASEAN, Indonesia memiliki atau negara lain pun memiliki peran-perannya di ASEAN. Apa aja sih perannya? Oke, yang pertama ada di bidang sosial budaya. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Yang ketiga bidang politik dan keamanan. Yang keempat bidang pendidikan. Yang kelima bidang IT. Tapi untuk hari ini yang mau kita bahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama antar anggota ASEAN itu hanya dalam bidang sosial dan budaya. Apa aja sih perannya? Nah, yang pertama, diadakannya kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program yang bertujuan menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan dapat memberikan solusi inovatif terutama untuk kebutuhan para anggota atau para negara ASEAN. Selanjutnya, adanya pertukaran pelajar dari Indonesia ke negara lain yang ada di ASEAN atau para pelajar yang ada di negara ASEAN di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, penyelenggaraan SEA Games atau Southeast Asian Games yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali di antara anggota ASEAN. Nah, salah satu peran dari negara ASEAN ada salah satunya mengenai tentang adanya pemenuhan kebutuhan energi listrik. Di sini kita mau sedikit membahas mengenai salah satu proses menghasilkan energi listrik. Apa aja sih prosesnya? Nah, pertama kita mulai atau kita awali dengan sumber energi dari alam. Itu bisa berupa air, panel, bisa berupa air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, ketika sumber energi yang kita peroleh dari alam itu
akan membuat turbin uap itu berputar. Ketika turbin uap itu berputar, maka dapat menggerakkan generator. Ketika generator bergerak, maka diperolehlah energi listrik yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk lebih dalamnya kita saksikan video berikut ini berupa proses energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air PLTA, aliran angin PLTB, panas matahari PLTS, panas bumi PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama ada aliran air, kemudian yang kedua pintu air, yang ketiga katup pengaman, yang keempat pipa air, yang kelima pipa pesat, yang keenam katup pengatur tekanan, yang ketujuh turbin, yang kedelapan generator, yang kesembilan transformator, yang ke-10 saluran transmisi. Berikut merupakan proses menghasilkan energi listrik atau skema menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Kemudian yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Yang ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Kemudian yang keempat, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang kelima, energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan yang keenam, yaitu energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Tentang proses mendapatkan atau menghasilkan energi listrik melalui bantuan pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber Selanjutnya energi dari aliran air. kita mau bahas sedikit tentang transmisi. Listrik juga terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi adalah proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Adapun sistem distribusi energi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Pada sistem distribusi ini, tegangan arus listrik sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Itu cuplikan tentang berapa penyaluran listrik ke sampai ke rumah. Selanjutnya di sini ada sedikit video tentang pembangkit listrik mikrohidro. Biasanya digunakan untuk daerah-daerah terpencil yang memanfaatkan air Yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya.
Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan. Ya, biasanya pembangkit listrik mikrohidro ini hanya digunakan di daerah terpencil yang jarang ada, yang belum terpasangnya pembangkit listrik. Kemudian biasanya adanya sumber air berupa sungai, ya. Nah, kita mengulang kembali tentang materi teks eksplanasi. Hari ini kita mau mempelajari bagaimana cara menggali informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Dan yang ketiga adalah menentukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks. Setelah itu kita akan mendapatkan informasinya, ya. Nah, sekarang sebagai latihannya kalian bisa membaca teks yang berjudul pemanfaatan teknologi canggih untuk menghasilkan energi listrik yang ada di halaman 6-7. Udah? Iya. Contohnya seperti ini ya, bunda-bunda pembantu. Paragraf pertama itu pernyataan umum. Isi paragrafnya adalah kecanggihan teknologi dapat dijumpai di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang energi listrik. Nah, paragraf 2 dan 3, silahkan kalian cari isi paragrafnya sampai ke paragraf kelima. Kalau jenisnya jelas paragraf 2 sampai 4 itu dia jelas, sedangkan paragraf kelima itu kesimpulannya, ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2. Tentang mengidentifikasi contoh keragaman ekonomi. Di Indonesia terdapat berbagai jenis pekerjaan atau profesi karena berbagai keragaman bentuk bentang alam. Itu dari daratan, ada yang bentuk daratan, ada yang lautan, atau yang di pinggir pantai, ada yang hidupnya di daratan tinggi atau daratan rendah. Seperti itu. Maka beragam juga jenis keragaman ekonominya, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menyikapinya terhadap keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita? Nah, apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yaitu dengan cara saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Apapun macam kegiatan ekonomi, kita harus saling menghargai, tidak ada yang direndahkan ataupun tidak ada yang kita muliakan, ya. Yang kedua, kita wajib membayar barang yang kita beli sesuai harganya. Jangan membayar apalagi sampai harga yang terlalu rendah daripada harga pasarannya. Selanjutnya, kita tetap bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kita tidak memilah-milah teman berteman berdasarkan kegiatan ekonomi dari orang tuanya, ya. Selanjutnya yang keempat, nah, kita tidak boleh memiliki sikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tua kita. Oh, misalnya kita merasa orang tua kita ini misalnya kegiatan ekonominya termasuk yang cukup wow, apakah kita, orang tuanya pilot atau mungkin presiden gitu ya, terus kita sombong. Tidak, kita harus bersikap rendah hati. Selanjutnya yang kelima dan keenam yaitu nah, ini yang sudah sering kita lakukan, misalnya kita atau orang tua kita misalnya ada yang belanja online gitu ya. Tapi salah satunya yang bisa kita lakukan yaitu dengan memudahkan kurir dalam mengirimkan barang dengan cara memberikan alamat yang jelas, ya. Selanjutnya, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, melakukan persaingan yang sehat antara pelaku kegiatan ekonomi. Oke, alhamdulillah materi kita hari ini selesai. Semoga materi yang Bu Nova sampaikan itu jelas dan bermanfaat. Bu Nova akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.